Denis selalu menganggap dirinya sangat beruntung. Ia memiliki istri yang cantik, Katya, karir yang sukses di bidangnya, apartemen yang luas di gedung baru di pinggiran Kiev, dan bahkan hubungan yang hangat dengan ibu mertuanya, Irina Petrovna. Ibu mertuanya adalah seorang wanita berusia akhir 50-an, terawat dan bugar, dengan kecantikan yang tenang namun memikat yang membuat orang menoleh. Interaksi mereka selalu penuh hormat, meskipun Denis terkadang merasa tatapannya sedikit lebih lama dari biasanya, tetapi ia menganggapnya hanya imajinasinya dan mengabaikannya. Semuanya berubah pada suatu Jumat malam. Katya menelepon dan mengatakan ia akan terlambat bekerja. Pria tua lagi, bukan hal baru. Denis memesan pizza, memutuskan untuk menghabiskan malam yang tenang di depan TV. Sambil menunggu pengiriman, ia meminjam laptop Katya untuk menonton acara. Tanpa sengaja membuka messengernya, ia menemukan pesan yang belum dibaca dari rekan kerja Katya. Kitten, matamu adalah penyebab kematianku. Hati Denis hancur. Ia membuka percakapan itu dan mulai membaca. Semakin dalam ia membaca teks itu, semakin tangannya gemetar. Katya telah berselingkuh darinya selama berbulan-bulan. Pesan-pesan cinta, foto-fotonya mengenakan pakaian dalam, pengakuan jujur. Semuanya begitu jelas sehingga tidak ada keraguan. Ia tidak meneleponnya atau berdebat di telepon. Menutup laptopnya, Denis duduk dalam gelap selama hampir 1 jam, mencoba mengumpulkan pikirannya. Kemarahan, rasa sakit, penghinaan, semuanya bercampur menjadi gumpalan yang sesak di dadanya. Beberapa jam kemudian, bel pintu berbunyi. Irina Petrovna berdiri di sana. Ia datang tanpa pemberitahuan, yang aneh. Denis, apakah kau sendirian? Suaranya sedikit khawatir. Ya, Katya terlambat, jawabnya serak, tanpa menatap matanya. Ia memasuki apartemen. Denis memperhatikan bahwa Irina Petrovna tampak berbeda dari biasanya. Gaun biru tua yang pas di tubuhnya, rambut terurai, aroma parfum yang samar yang membuat kepalanya pusing. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanyanya, menatap wajahnya dengan saksama. Denis tak bisa menahan diri. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya. Katya selingkuh dariku. Irina Petrovna terdiam beberapa detik, lalu menutup matanya dan menghembuskan napas perlahan. Kau yakin? Ya, aku melihat semuanya. Reaksinya mengejutkannya. Ia tidak tampak terkejut. Sebaliknya, sesuatu seperti kelelahan terpancar di matanya, seolah-olah ia sudah lama mengetahui kebenarannya. Kalau begitu kau butuh seseorang yang akan membantumu melupakan rasa sakit ini, katanya pelan dan melangkah lebih dekat. Tangannya diletakkan di dadanya, jari-jarinya dengan lembut menyusuri kemejanya. Denis membeku. Pikirannya kacau. Itu salah, tetapi badai berkobar di dalam dirinya. Amarah pada Katya, haus akan balas dendam, keputusasaan. Katya mengkhianatinya, menginjak-injak keluarga mereka, menjadikannya bahan tertawaan. Dan di depannya berdiri ibunya, seorang wanita yang sejak pertemuan pertama tampak seperti misteri baginya. Dingin, sulit didekati, tetapi sekarang lembut, dekat, hampir seperti ibu. Aku tahu, bisik Irina Petrovna, menunduk. Apa? Suara Denis bergetar. Aku tahu Katya selingkuh darimu. Segala sesuatu di dalam dirinya hancur. Kau tahu dan kau diam saja. Ia mendongak. Tidak ada alasan dalam ucapannya, hanya bayangan penyesalan. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku berharap dia akan berhenti, bahwa ini hanya omong kosong. Denis tersenyum pahit dan berpaling. Keluarga yang luar biasa, putri yang luar biasa, dan ibu yang lebih luar biasa lagi. Ia menunggu Irina meledak, tetapi Irina Petrovna mendekat dan meletakkan tangannya di bahunya. Maafkan aku, Denis. Kau tidak pantas menerima ini. Suaranya hangat, menenangkan. Ia merasakan napasnya, aroma parfum, kehangatan tubuhnya. Jari-jari Irina meremas bahunya. Apakah kau ingin balas dendam? Denis berbalik. Tidak ada kecaman di matanya, hanya sesuatu yang menarik, berbahaya. Apa yang ingin kau capai? Tanyanya, menatap wajahnya. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum lemah. Aku hanya ingin kau merasa lebih baik. Bibirnya bergetar. Denis tidak tahu harus berkata apa. Semua yang terjadi tampak gila, tetapi sesuatu di dalam dirinya hancur. Ia meraihnya,
memegang pinggangnya, dan menariknya dengan kasar ke arahnya. Ia tidak melawan. Sebaliknya, tubuhnya bergerak mendekat ke arahnya. Napas panas menyentuh pipinya. Ini salah, bisiknya, tetapi tangannya sudah meluncur ke punggungnya. Kalau begitu hentikan aku, jawabnya. Tetapi ia tidak menghentikannya. Denis berdiri berhadapan dengan Irina Petrovna. Pikirannya terpecah antara amarah, rasa sakit, dan sesuatu yang gelap yang muncul dari kedalaman. Dia adalah ibu mertuanya, tetapi sekarang dia tampak lebih hebat, terlarang, diinginkan, menakutkan. Setelah pengkhianatan Katya, seolah-olah ada penghalang yang telah runtuh di dalam dirinya. Irina Petrovna tidak menghakimi, tidak mencoba menghiburnya dengan kata-kata kosong. Dia hanya ada di sana, hangat, hidup, nyata. Apakah ini yang benar-benar kau inginkan? Suaranya lembut, tetapi ada ketegangan di dalamnya. Denis tidak langsung menjawab. Dia menatapnya, mempelajari setiap fitur, bibirnya, matanya, garis lehernya. Tangannya melingkari pinggangnya, menariknya lebih dekat. Dia tidak menjauh. Mungkin aku hanya ingin melupakan, akhirnya dia berkata dengan suara serak. Mungkin aku juga, jawabnya pelan. Pada saat itu, sesuatu terhubung di antara mereka. Ini bukan lagi permainan atau ujian batasan. Ini telah menjadi tak terhindarkan. Denis menunduk dan menciumnya dengan hati-hati tetapi penuh hasrat. Dia langsung merespons, melingkarkan lengannya di lehernya. Jari-jarinya tersangkut di rambutnya. Napas mereka bercampur, tubuh mereka saling menempel, seolah mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengkhianatan. Tapi tiba-tiba Irina Petrovna menarik diri. Tunggu, katanya, menatap matanya. Secercah kekhawatiran melintas di wajahnya. Jika kita melakukan ini, tidak ada jalan kembali. Denis menyeringai. Dan kita sudah memilikinya. Dia membeku sejenak, lalu mengusap telapak tangannya di wajahnya dan berbisik, kalau begitu jangan pikirkan itu lagi. Dia menariknya kembali, dan bibir mereka bertemu lagi. Keheningan di apartemen menjadi hampir nyata. Hanya detak jantung mereka yang memecahnya. Irina Petrovna tidak menarik diri. Jari-jarinya mengencang di bahunya, seolah dia sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Apakah kau mengerti apa yang kita lakukan? Suaranya bergetar. Dan kau? Denis menatap matanya, mencoba menemukan keraguan di sana. Dia menahan napas, tetapi kemudian tersenyum lemah. Aku sudah lama takut akan hal ini. Tapi sepertinya aku selalu menginginkannya. Kata-kata ini adalah pemicunya. Denis mendekat. Bibirnya menyentuh lehernya, napasnya membakar kulitnya. Irina bergidik, tetapi tidak menjauh. Tangannya meluncur ke punggungnya, menekannya lebih dekat. Keterlarangan momen itu membuat setiap gerakan terasa lebih tajam. Rasa sakit membakar di dalam diri Denis, diperkuat oleh amarah, tetapi sekarang mereda. Hanya ada mereka berdua. Dia mengusap telapak tangannya di pinggangnya, merasakan kehangatan tubuhnya. Irina mendongakkan kepalanya, menyerah pada momen itu. Apakah kau ingin aku berhenti? Tanyanya, mengangkat dagunya. Dia menatapnya lama, hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, bibir mereka bertemu lagi, kali ini tanpa keraguan. Itu adalah pelepasan. Seminggu berlalu. Denis duduk dalam kegelapan, menggenggam segelas whisky. Kenangan malam itu bersama Irina Petrovna kembali lagi dan lagi, bercampur dengan amarah dan rasa sakit. Mereka menghindari kontak mata, tetapi sesuatu yang tak dapat dijelaskan menggantung di antara mereka. Daya tarik yang terjalin dalam jalinan momen itu. Katya terus memainkan peran sebagai istri yang sempurna, tanpa menyadari bahwa rahasianya telah terungkap. Tetapi Denis tidak bisa berpura-pura lagi. Suatu malam, dia meneleponnya. Kita perlu bicara. Katya pulang dengan senyum tipis, tetapi ketika melihat wajahnya, dia membeku. Apa yang terjadi? Denis diam-diam memutar laptopnya ke arahnya. Di layar terdapat tangkapan layar pesan-pesannya, foto-foto, bukti. Wajah Katya pucat pasi. Denis, bukan ini masalahnya. Jangan berani-beraninya kau membuat alasan. Suaranya datar, namun dingin. Dia mundur selangkah, menekan tangannya ke bibir. Apakah kau menguntitku? Kau mempermalukanku selama berbulan-bulan.
Aku baru saja membuka mata. Katia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia menghentikannya dengan sebuah isyarat. Kau tahu apa yang paling menarik? Bibirnya berkedut membentuk senyum. Saat kau tidur dengan orang lain, aku tidur dengan ibumu. Katia membeku. Kengerian tercermin di matanya. Kau berbohong. Tetapi dari tatapannya, dia tahu itu benar. Pergi, katanya dingin. Dia tidak bergerak. Ku bilang, pergi, teriaknya. Suaranya bergetar. Katia berlari keluar apartemen. Dennis ditinggalkan sendirian. Dia tidak menoleh lagi.